Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 6, kelas 6C, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama itu ada Ratna Pamuji Asih, NIM 102. Dan yang kedua ada saya sendiri, Setia Prameswari, NIM 104. Dan yang ketiga ada Rangga Arspati, NIM 110. Dan yang terakhir ada Bagus Nur Alvin, NIM 113. Di sini kami akan menjelaskan tentang tema penelitian kami tentang zoophobia, atau bisa dikerucutkan lagi tentang fobia terhadap kecoa. Dan materi ini kami dapatkan pada mata kuliah semester 6 kami di Fakultas Psikologi, yaitu materi intervensi dasar modifikasi perilaku komunitas. Dan materi ini diampuh oleh dosen kami bernama Ibu Dr. Randes Roros Tiawati, SPC MPC. Dan untuk selanjutnya materi akan dibacakan oleh saya. Untuk materi pertama akan saya bacakan, yaitu kami mengambil judul yaitu modifikasi perilaku untuk mengubah perilaku takut atau fobia pada kecoa. Dan atau bisa disebut adalah zoophobia. Asal kata fobia itu sendiri itu dari istilah bahasa Yunani, yakni itu phobos, yang artinya takut dan panik atau ketakutan yang sangat kuat yang dirasakan oleh seseorang. Lalu fobia itu bisa dikatakan ketakutan atau kecemasan yang berlebihan terhadap suatu objek tertentu atau yang mengancam maupun tidak mengancam penderitanya, yang disebabkan oleh pengalaman atau kejadian-kejadian yang tidak bisa dilupakan atau yang membuat traumatik di masa lalu yang dialami oleh penderitanya. Lalu zoophobia. Zoophobia itu kita bisa sebut atau bisa istilah itu sebut digunakan untuk fobia terhadap hewan atau binatang secara umum. Namun definisi zoophobia yang kami gunakan, yang dimaksud di sini adalah binatangnya adalah kecoa. Di sini, adapun menurut istilah psikologi, pada klasifikasi sebenarnya zoophobia, kecoa termasuk klasifikasi dalam animal type atau termasuk tipe hewan ataupun serangga. Di sini zoophobia kami mengarah ke hewan serangga, yaitu kecoa. Dan untuk selanjutnya, apa sih tujuan dilakukan penelitian atau penelitian yang kami lakukan? Apa sih tujuannya gitu? Yang pertama, ada 2 poin dari tujuan yang kami lakukan. Yang pertama itu ada menggali perilaku informan tentang akibat yang ditimbulkan dari fobianya terhadap serangga atau terhadap kecoa dan bagi untuk dirinya sendiri. Sedangkan poin yang kedua itu ada menggali perilaku informan tentang akibat yang ditimbulkan dari fobianya terhadap serangga kecoa, baik bagi lingkungan dan orang di sekitarnya. Oke, yang selanjutnya ada identitas subjek dan juga permasalahan atau latar belakang. Modifikasi perilaku untuk mengubah perilaku takut atau fobia pada kecoa atau zoophobia. Yang pertama ada identitas subjek. Nama inisial BNA, jenis kelamin laki-laki, lalu usia 20 tahun 9 bulan. Dan yang selanjutnya permasalahan atau latar belakang subjek takut terhadap serangga kecoa. Awal mula subjek takut pada kecoa pada saat subjek sedang beraktivitas di kamar mandinya, baik mandi maupun mencuci piring. Awalnya subjek melihat kecoa tersebut diam dan subjek merasa biasa saja. Namun ketika kecoa itu jalan dan terbang, subjek terkejut karena kecoa tersebut terbang mengarah pada subjek. Dan karena juga pada saat itu kecoa yang terbang dan menempel di badan subjek terdapat belatung yang membuat subjek merasa jijik. Dan dari situ subjek tidak berani dengan kecoa. Yang selanjutnya ada permasalahan. Permasalahan menurut subjek dan juga menurut keluarga. Menurut subjek merasa takut apabila subjek melihat kecoa, walaupun kecoa tersebut hanya berjalan dan menjauh dari subjek. Subjek itu akan tetap kaget dan akan lari pada saat melihat kecoa, dikarenakan memang subjek selalu berpikir bahwa kecoa tersebut akan terbang dan menempel ke arah subjek.
Yang selanjutnya menurut keluarga. Keluarga subjek kurang terlalu perhatian dengan subjek. Karena pada saat subjek ketakutan, keluarga subjek tidak ada yang mau membantu subjek mengusir kecoa tersebut. Slide selanjutnya ada perilaku bermasalah, target perilaku, dan program intervensi. Yang pertama ada perilaku bermasalah. Pertama, terlalu heboh apabila melihat kecoa. Yang kedua, kehebohannya itu mengganggu orang lain. Yang selanjutnya, target perilaku, subjek bisa mengurangi rasa takutnya itu pada saat melihat kecoa di tempat umum dan di rumah. Yang ketiga ada program intervensi. Pada penelitian ini, kami ini menggunakan dua teknik pembentukan perilaku, yaitu dengan teknik modeling dan desensitisasi in vivo. Selanjutnya adalah proses dilakukannya teknik modifikasi yang kelompok kami lakukan, yaitu pada minggu ke-1, kegiatan observasi dan juga interview terlaksana, namun informasi yang didapat masih belum banyak karena subjek masih belum terbuka seutuhnya kepada kami. Selanjutnya pada minggu kedua, yaitu menggali informasi permasalahan lebih mendalam terkait kasus yang akan kami teliti. Selanjutnya pada minggu ketiga, karena kami menggunakan teknik modeling, di mana kami mengajak subjek untuk mencontoh teman rumahnya. Lalu teman rumahnya juga terlibat memberi dorongan dalam usaha ini dengan tidak memberikan tekanan atau ejekan kepada subjek setiap kali dia melakukan perubahan terhadap perilakunya. Selanjutnya yaitu pada minggu keempat, kami menggunakan teknik desensitisasi in vivo, yaitu kami mengajak subjek untuk dihadapkan kepada kecoa secara langsung dan didampingi salah satu dari kami yang bertugas sebagai terapis, yaitu untuk memberikan relaksasi terhadap subjek atas ketakutannya tersebut. Selanjutnya yaitu pada minggu kelima atau minggu terakhir dilakukannya teknik modifikasi perilaku ini, kami melihat perkembangan subjek sebagai informasi sejauh mana keberhasilan kami dan juga usaha subjek dalam merubah tingkah laku menjadi takut, yang memiliki ketakutan terlebih kepada kecoa menjadi tidak terlalu takut kepada kecoa. Selanjutnya dari program intervensi terdapat dua teknik. Yang pertama itu ada teknik modeling. Teknik modeling merupakan belajar melalui observasi dengan menambahkan atau mengurangi tingkah laku yang teramati, menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus melibatkan proses kognitif. Kemudian teknik ini melibatkan orang ketiga untuk menjadi contohnya. Selanjutnya yang kedua ada desensitisasi in vivo. Teknik ini digunakan untuk menghapus atau menghilangkan tingkah laku maupun respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang hendak dihapuskan, di mana terapis membantu subjek merefleksikan diri. Selanjutnya, target perilaku yang sudah tercapai. Subjek bisa mengurangi rasa takutnya pada saat melihat kecoa di tempat umum dan di rumah. Dan subjek menunjukkan perkembangannya yang signifikan terhadap rasa takut pada kecoa dengan dibuktikannya meningkatnya keberanian subjek. Dengan dua teknik yang telah dijelaskan tadi, pengubahan perilaku yang kami lakukan pada subjek sebagai program pengubah perilaku terhadap subjek. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.